Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Seorang ayah berkata pada anaknya. Saya kutip dari buku Tarajim Sayyidat Baitin Nubuwah yang ditulis oleh Dr. Aisyah Abdurrahman yang terkenal dengan sebutan Bintus Syati. Seorang penulis prolifik berasal dari Mesir dan dianggap penulis yang sangat kata-kata dan diksinya itu sangat baik. Seorang perempuan pertama yang ahli tafsir di Mesir ya. Beliau mengutip tentang seorang ayah tatkala berkata pada anaknya saat sang anak ini mau dinikahkan. Sang ayah berkata begini, "Qad ahsantu ilaikum sigharan wa kibaran wa qabla an tuladu." Aku telah memeliharamu, menjagamu dengan sebaik-baiknya pada saat kau masih kecil, kemudian pada saat kau juga dewasa, dan bahkan kata sang ayah tadi pada saat kau belum dilahirkan. Sang anak bertanya, bagaimana kau bisa berbuat baik kepada kami sebelum kami dilahirkan? Sang ayah kemudian berkata ya, kata anaknya gimana? Wa kaifa ahsanta ilaina qabla an nulada? Bagaimana mungkin ayah bisa berbuat baik kepada kami sebelum kami dilahirkan? Kemudian sang ayah memberikan gambaran ya tentang pilihan atau bobot bibit ya, bobot bibit itu dari ibunya ya, agar rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang soleh, menjadi rumah yang di dalamnya tumbuh anak-anak soleh, tumbuh anak-anak baik, tumbuh anak-anak yang dekat kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang ayah kemudian menuturkan pada anaknya, kata-katanya begini, fa'ajab. Sang ayah berkata, ikhtartu lakum minal ummahat man la tusabbuna biha. Aku telah memilihkan pada kalian semua ya, telah memilih untuk kalian semua seorang ibu yang tidak mungkin dicela perbuatannya. Artinya bahwa sang ayah telah memilih seorang perempuan yang solehah, yang bisa diperkirakan bahwa dari dirinya tumbuh anak-anak yang subur karena kesabarannya, karena ketakwaannya, karena syukurnya, karena qanaahnya, karena pandangan-pandangannya yang jauh tentang kehidupan rumah tangga, tentang bagaimana mendidik anak dan seterusnya. Sebab ada perkataan lain yang alhamdulillah saya rasanya enak banget membaca buku karya Bintus Syati yang tebalnya ini ada sekitar 1050 ya, 1050 halaman. Karena dibagi menjadi 5 bagian. Di dalamnya ditulis tentang Aminah Ummun Nabi SAW, kemudian istri-istri Rasulullah SAW, anak-anak beliau, kemudian anak Zainab binti Ali, ya, kemudian yang terakhir adalah Sukainah bintil Husain radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian ada perkataan orang Arab yang mengatakan begini, wa awwalu khubuthil ma'i khubuthu turabihi. Sesungguhnya keruhnya air itu karena keruhnya tanahnya.
Yang saya yakin bahwa yang disebut tanah ini adalah karena induknya, ya, karena tempat di mana air itu berada. Ya. Wa awwalu khubthil qaumi khubthul manaqihi. Bahkan kekeruhan sebuah kaum itu, kekacauan sebuah kaum, keruwetan sebuah kaum itu adalah karena kekeruhan pernikahannya, karena pernikahan yang tidak setara, dalam artian secara moral, kemudian secara etika, kemudian secara ilmu dan seterusnya. Atau seorang laki salah pilih pada saat nikah dengan seorang istri karena mungkin melihat kecantikannya saja, melihat keturunannya saja, tapi dia tidak memikirkan dari sisi agamanya, dari sisi moralitas. Abu Amr ibnu Ala, seorang perawi hadis dan seorang qurra, yang dia mengatakan ada seseorang, dia mengutip dari salah seorang yang hidup di zamannya, seorang alim. Dia mengatakan gini, wala atazawwaju imra'atan hatta anzura ila walidayya minha. Aku tidak akan pernah menikah dengan seorang perempuan, seorang wanita, kata dia ini, sampai saya melihat kepada dari mana dia dilahirkan. Kemudian ditanyakan, qila lahu kaifa dzalik? Kenapa harus begitu? Kenapa harus demikian? Kenapa harus terlalu detail banget, kata orang yang mengatakan pada yang bersangkutan. Qala, dia berkata, anzur ila abiha wa ummiha. Aku melihat pada ayah dan ibunya. Fa innaha tajurru bi ahadihima. Karena biasanya seorang anak itu akan ditarik oleh salah satu di antaranya. Artinya akan ada watak, akan ada karakter, akan ada sifat, akan ada perilaku yang menjadi bawaan, ya, artinya ikutan dari salah seorang dari orang tuanya itu. Maka kalau orang tuanya baik-baik, insya Allah anaknya juga baik-baik. Walaupun bisa saja tidak, kalau salah jalan anaknya sendiri, bisa saja tidak. Tapi kemungkinan besarnya anak itu akan menjadi baik. Karena ada bibit yang baik. Ada ada unsur atau agens yang mengalir dalam darah, dalam perilaku sang anak tadi. Bersarakullah, mari kita usahakan agar keluarga kita menjadi keluarga yang baik, memilihkan pasangan bagi anak kita, ya, perempuan yang baik dan laki-laki yang baik tentu saja, ya. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, kalau datang kepadamu seseorang laki yang meminang anakmu dan orang itu adalah anak soleh, maka jangan ditolak. Karena kalau ditolak malah menimbulkan keributan, menimbulkan kebisingan, menimbulkan kegaduhan di keluarga bersangkutan. Sebab tatkala penolakan terhadap anak soleh atau orang remaja soleh itu, yang kemudian kita melihat dari unsur hanya melihat unsur hartanya saja, bisa saja malah anak putri kita itu menjadi anak yang tidak bahagia karena dia telah pernah menolak orang yang sebenarnya akan mendatangkan kebahagiaan bagi dirinya. Walaupun tentu saja al-kufu dan semacamnya dari berbagai sisinya perlu kita juga pertimbangkan. Sekali lagi, pilihlah bibit dan tentu saja bobot seorang yang menikah dengan anak-anak kita. Bobot agamanya itu saja adalah bobot yang sangat diperhitungkan. Tentu saja juga dari keluarganya, dari bapak ibunya. Sehingga kemudian muncul anak-anak soleh di tengah-tengah kita, keluarga-keluarga soleh di tengah-tengah kita, cucu-cucu soleh di tengah-tengah kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.